kami takzimi seluruh sahabat-sahabat, mulai dari ibu-ibu muslimat, dari pengurus PCNU Kabupaten Sidrap, adik-adik dari PMI, dari Ansor Banser, sini hadir Komandan Banser, kemudian sahabat dari Matan, dan seluruh kader penggerak Nahdlatul Ulama yang sempat hadir pada malam hari ini. Wabil khusus juga terima kasih kami sampaikan kepada komunitas Lalabata Community yang alhamdulillah di setiap langkah-langkah kita di Rapang ini beliau mendampingi untuk insya Allah kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama ke depan. Sebenarnya saya ingin menyampaikan sedikit bahwa Besti Nugais ini adalah satu program yang kami mencoba meluncing untuk kalangan adik-adik milenial. Makanya kita pakai Eco Boomers Community. Sebenarnya Eco Boomers itu adalah nama untuk anak-anak milenial. Cuma community itu kami tambah. Jadi istilah anak milenial itu kan sebenarnya adalah Eco Boomers atau golongan EY. Cuma ketika pakai community berarti komunitas anak-anak milenial. Yang dimasuk anak milenial ini adalah yang aktif di media sosial. Makanya nareko ibu-ibu muslimat aktif bermedia sosial juga masuk Eco Boomers Community. Makanya malam hari ini hadir bersama kita karena aktif juga di media sosial. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan. Mantap, ibu-ibu ini yang muslimat ini dengan sahabat-sahabat yang lain bisa membersamai kita di setiap nanti kegiatan-kegiatan Eco Boomers Community ini di Besti Nugais ini kita dari kecamatan ke kecamatan. Karena kayaknya NU kalau diundang rapat susah mengumpulkan banyak orang. Tapi kalau di warkop mungkin cepat datang. Ini Masya Allah. Makanya malam hari ini saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, terima kasih banyak kepada pemilik warkop 77. Sebenarnya ada beberapa warkop yang kita ingin tempati, tapi saya mengultimatum mestinya di 77 dulu. Iya. Kenapa 77? Karena sendongan na ogi pitu-pitu. Mudah-mudahan mat 7. Ini untuk kalangan milenial saya kasih tahu kenapa angka 7 itu angka keramat. Magi angka 7 na angka keramat karena 7 itu 7 lapis bumi. 7 lapis tanah, tawaf itu 7 putaran. Sa'i juga 7 putaran. Anggota sujud itu adalah 7. 7 hari kelahiran perintah akikah. 7 hari berikutnya kalau tidak sempat. Tambah 7 hari lagi kalau tidak sempat. 7 tahun umur kita disuruh untuk sholat. Itu angka 7. Di dalam 17 rakaat sholat itu kan ada angka 7 di dalamnya. Makanya angka 7 ini angka keramat Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita ambil angka 7 ini? Itu istilahnya sendongan. Sendongannya mudah-mudahan angka 7 ini kan angka pilihan oleh Allah. Itu angka 7 selalu kalipatan 7. 7 berarti 14. Tambah 7 21. Ini saya kasih pencerahan untuk Dr. Adi ini. Angka 7 itu kan 7 disuruh sholat. 7 ke 10 tahun pukul kalau tidak sholat kan menghadapi umur 14. 7 kedua. 21 tahun suruh menikah. Itu angka 7 ketiga. Sampai 7 keempat berarti 28. Kalau orang tidak menikah 21 sampai 28 nanti dia mau menikah di umur 43. Ini fatal ini. Itu sudah lewat angka 7 ke 5. Makanya nanti 38 sampai 40, 43. Di 43 itu baru mau menikah kembali. Jadi syahwat menikah itu hilang. Nanti di umur 43, makanya umur 40 itu banyak orang selingkuh. Karena orang mengatakan di situ puber kedua, padahal di situ sebenarnya adalah tahap etape dari 7 ke 5. Ini makanya hitung-hitungan angka 7. Cuma itu di OGE narekong kadi na pitu-pitu nalindo di. Itu jadi masalah. Makanya kita harus luruskan bahwa di dalam agama ini ada kan namanya hikmah. Saya pakai istilah Besti Nugais
Itu bincang santai, sebenarnya bincang santai bersama NU, ngopi sambil bahas perkara taklim, perkara iman dan Islam. Perkara Islam dan iman. Itu kenapa saya pakai Besti guys, ini kan sebenarnya untuk bahasa milenial, Besti. Iya. Nah, kenapa kita pakai bahasa ini? Karena memang ini bahasa untuk milenial. Ini bahasanya Kerimuddin ini. Ya, Pak Kari ya itu. Ini adik-adik kita dari NU insya Allah, mudah-mudahan ini kita sambil jalan sama-sama. Jadi malam ini kita launching dan insya Allah gratis 2 minuman. Yang pertama adalah es teh, yang kedua adalah kopi. Nah, yang sisanya bayar sendiri. Iya, insya Allah. Jadi saya sebenarnya beberapa kali merenung. Ini saya kasih tahu sedikit perjalanan terbentuknya ini. Saya beberapa kali merenung bahwa penceramah itu dari mimbar ke mimbar, berarti dari masjid ke masjid. Orang yang di masjid itu sebenarnya sudah orang beriman. Ya tukui masjid itu matepak nah. Tapi adik-adik kita yang di luar itu mestinya kita juga kasih pencerahan. Dan ternyata yang selama ini belum ada adalah ustaz masuk warkop untuk wilayah Sidrap. Jadi Sidrap ini mestinya kita NU ini melihat semua lini untuk bagaimana Islam bisa tersampaikan. Karena nanti yang ditanya di hari kemudian bukan orang yang tidak belajar agama. Tapi yang ditanya adalah kenapa orang yang berilmu tidak mengajarkan agama. Tempat dan lokasinya kita harus mengisi semua lini. Saya ucapkan selamat datang kepada Koordinator PKB NU Kabupaten Sidrap. Sekaligus Ketua 1 Kakanda calon dokter. Masya Allah. Itu juga calon dokter. Yeah. NU ini insya Allah beberapa yang akan calon dokter. Alhamdulillah kita bersyukur. Dan ibu-ibu muslimat juga insya Allah mudah-mudahan nanti ada yang juga sekolah jadi calon dokter. Ya insya Allah. Tapi yang paling penting Bu, yang harus didoakan host pada malam hari ini. Iya. Jadi saya ultimatum itu langsung mengatakan kalau tidak datang di acaranya Bestinu guys, saya doakan tidak menikah sampai mati. Alhamdulillah ternyata datang. Wah, itu. Padahal dia di Makassar. Ya, alhamdulillah. Kemudian saya sebenarnya merenung bagaimana supaya dakwah bisa tersampaikan di mana-mana. Saya khawatir kalau nanti saya ditanya kenapa tidak pernah menyampaikan dakwah di tempat ini. 2 mazhab kita pakai. Mazhabnya Nabi Isa dengan mazhabnya Nabi Yahya. Nah, ini yang mazhab kita pakai. Nabi Isa itu masuk ke tempat-tempat diskotik untuk berdakwah. Sedangkan Nabi Yahya itu berdakwah di tempat-tempat orang beriman. Ketika ditanya kenapa Nabi Yahya berdakwah di tempat orang beriman, Nabi Isa tidak. Nabi Isa justru di tempat diskotik. Masuk ke tempat-tempat pelacuran. Tempat-tempat orang minuman keras. Kenapa ditanya? Kenapa berkesan berdakwah? Nabi Isa mengatakan, saya kan seorang nabi. Sebagaimana seorang dokter. Kalau dokter itu tidak usah sama orang sehat, cukup sama orang sakit. Makanya ustaz itu jangan selalu bersama orang beriman. Sesekali harus diuji mentalnya, kita gabung dengan anak-anak muda. Kalau anak muda beriman itu luar biasa. Soekarno mengatakan, kasih saya 1000 orang tua, maka saya akan mencabut Semeru. Tapi kasih saya 10 anak muda, maka saya akan mengguncangkan dunia. Itu hebatnya anak muda Pak. Jadi 1000 orang tua, 10 anak muda. Itu masih lebih hebat anak muda. Tapi anak muda yang hebat mana? Yang tidak dininabobokkan dengan handphone. Tidak dininabobokkan dengan game. Tidak dininabobokkan dengan film-film. Tapi mereka yang siap mental berjuang untuk menjadi orang hebat. Makanya ketika Anda tidak berusaha menjadi orang hebat, ingat tidak akan pernah menjadi orang hebat. Jangan selalu ingin menjadi penonton. Adik-adik mahasiswa ada di sini, sahabat-sahabat dari PMI, saya wasiatkan. Saya duduk di tempat ini dari awal di kampus, saya ceritakan sedikit. Saya pernah jadi tukang batu. Saya pernah jadi tukang becak.
pernah mengayung beca itu dari Andi Tondro sampai ke UIN Alauddin. Orang banyak tidak tahu. Jadi jangan menganggap bahwa berjuang itu langsung begini. Makanya proses itu lebih penting. Orang barat mengatakan the process is a good in product. Bahwa proses itu lebih baik dari produk. Kenapa? Karena banyak orang tidak mau berproses. Karena serba instan. Karena selalu nonton sinetron. Yang awalnya gembel langsung jadi kaya akhirnya. Padahal nontonnya cuma 1 jam. Ini yang banyak sekarang Pak. Ini anak-anak kita banyak dicuci otaknya dengan sinetron seperti ini. Sehingga kehidupan itu seakan-akan hanya sebagai film saja. Iya. Hari ini dia tidak mau, bahkan banyak yang siap membayar supaya nilainya bagus. Padahal dia tidak tahu bahwa nilai yang tidak bagus adalah salah satu cara untuk menghadapi tantangan. Ketika selalu menjadi yang terbaik, maka juga tidak ada tantangannya sebenarnya. Makanya sesekali harus jatuh. Makanya kita pakai taraki dengan tamanni. Taraki itu tirakat, tamanni itu turun ke bawah. Orang yang mendaki gunung itu butuh kekuatan besar untuk bisa sampai ke puncak. Tapi ketahui ketika sampai di puncak, Anda membutuhkan lebih besar kekuatan untuk turun ke bawah. Artinya orang yang pernah di puncak kemudian jatuh, maka dia butuh mental 2 kali lipat untuk menghadapi ketika dia jatuh. Nah, makanya kalau Anda jadi orang hebat, jangan selalu mengatakan, wah saya sudah berada di puncak. Makanya orang mengatakan Ustaz Yusuf, Ustaz Spiral. Tidak, itu hanya orang saja yang bilang. Saya tidak pernah menganggap diri saya viral. Tapi kenapa? Saya hanya mengabdi untuk umat, untuk NU. Maka saya selalu katakan, keikhlasan sekecil apapun Allah akan nampakkan. Itu kuncinya. Makanya mudah-mudahan Bestino guys ini akan langgeng. Kalau saya meninggal sudah ada yang saya bisa pertanggungjawabkan. Saya pakai logo NU supaya nanti kalau di hadapan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari saya akan mengatakan bahwa saya sudah pernah masuk ke warkop untuk memberikan dakwah. Itu kuncinya. Dan saya mengundang juga sahabat nanti, insya Allah NU tahun ini akan berkurban. Dan kurban NU tahun ini bersama dengan yayasan yang saya bina itu sudah 11 ekor sapi. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ke depannya NU berkurban. Dan insya Allah saya berniat berkurban untuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk 1 nama. Ini kenapa? NU Sidrap ini harus mengambil jalur muassis. Karena dengan jalur itu kita bisa punya energi yang besar. Makanya Bestino guys ini saya ambil nama ini sebenarnya bukan mengambil langsung dengan berpikir. Tapi saya melakukan sedikit riyadhah. Dengan melakukan riyadhah selama 3 hari 3 malam. Kemudian mencari formulasi nama yang tepat untuk mengambil istilah ini. Dan alhamdulillah saya bersama dengan teman-teman dari Matan, juga dari Lalabata Community, bersilaturahmi di pondok dengan berbicara bersama dengan sahabat yang lain. Ternyata dia mengatakan silahkan kita jalan untuk warkopnya, nanti kita handle sama-sama. Alhamdulillah malam ini saya adalah orang yang paling bersyukur. Iya atau kami nasyukur Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Kenapa? Karena 2 tahun yang lalu saya sudah pikirkan, rencanakan hal ini. Tapi ternyata malam ini bisa kesampaian. Alhamdulillah. Ini doa kita semua. Dan saya dengan ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Acara atau kegiatan Bestino guys, bincang santai sambil ngopi, bahas perkara iman dan Islam pada malam hari ini saya katakan resmi kita mulai. Mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga keberkahan acara Bestino guys. Saya mengajak kepada teman-teman yang ada di lantai 2 dan lantai atas, lantai 3, dan sahabat-sahabat semua yang hadir,
Mari kita membacakan suratul Fatihah satu kali. Minta keberkahan acara ini semoga tetap berkesinambungan dan berlanjut. Ila hadzi niyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was solihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum awliya'ullahu fis sama'i wa ma fil ardi wa fil bahr wa khususan ila si Abdul Qadir Jailani, si Ahmad Ar-Rifai, si Ibrahim Ad-Dasuki, si Ahmad Al-Badawi wa kulluhum muassis jamiyati Nahdlatul Ulama wa khususan ila Ki Khalil Bangkalan, Hadratu Syekh Hashim Asy'ari, Ki Wahab Hasballah, Ki Bisri Samsuri, Ki Samsul Arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya kasih satu kata kunci jika ingin mendapatkan hidup yang berkah. Saya sampaikan kepada anak-anakku, kepada adik-adik mahasiswa, 3 kunci keberkahan hidup. Yang pertama, takzimlah kepada kedua orang tuamu. Yang kedua, takzim kepada kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu, itu mertua. Yang ketiga, takzimlah kepada orang tua yang mengajarkan walaupun harfan 1 huruf, yakni guru-gurumu. Ketika engkau bisa takzim kepada 3 orang ini, maka hidupmu berkah. Segala kesusahanmu akan diangkat. Karena 7 petala langit akan terbuka, doamu akan selalu mustajabah. Kunci keberkahan hanya di situ. Dan ingat, siapa santri yang membuat gurunya menangis karena jengkel, maka lihat dia pasti hidupnya terlunta-lunta. Tapi siapa yang bisa sujud di hadapan gurunya dengan takzimnya, maka hidupnya akan menjadi cerah. Dan insya Allah dia akan husnul khatimah. Dan itu wasiat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.